Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan satu alternatif penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak titik ke bidang. Misalkan kita memiliki soal sebagai berikut. Jadi, suatu kepanitiaan membuat papan nama dari kertas yang membentuk bangun seperti berikut. Ternyata ABE membentuk segitiga sama sisi ya. Ini. Panjang BF 13 cm dan BC 12 cm. Tentukan jarak titik A ini dan bidang BCFE, berarti bidang ini BCFE. Jadi kita berarti secara intuisi kita sudah tahu bahwa jarak yang akan kita tentukan adalah jarak titik A ke bidang ini. Ya, katakanlah kita bisa buat garis di sini. Oke, mari coba kita selesaikan. Tentu langkah pertama adalah dengan menggambar. Ya, sekali lagi menggambar ini membantu kita menemukan unsur-unsur yang kita perlukan di dalam menyelesaikan masalah ini. Dari gambar coba kita tuliskan apa yang telah diketahui atau sebagai modalitas kita. Ya, di sana ada BF panjangnya 13 cm. Ini diketahui dari soal. Lalu BC 12 cm juga dari soal. Nah, selanjutnya kembali kita coba berpikir, sudahkah kita memiliki modal untuk menyelesaikan masalah kita menentukan jarak A ke bidang BCF? Ya, sementara satu-satunya cara yang dapat kita lakukan adalah nanti menentukan panjang sebuah garis dari titik A ke BE. Ya, dimana BE ini sebagai wakil daripada bidang BCFE. Nah, oleh karena itu tentu kita sudah tahu bahwa kita memerlukan panjang BE. Paling tidak kita memerlukan panjang BE sebagai modal untuk menyelesaikan masalah panjang ruas garis yang akan kita buat nanti sebagai representasi jarak atau sebagai perwakilan jarak titik A ke bidang BCE. Kita juga membutuhkan panjang AE, kita juga membutuhkan panjang AB. Nah, bagaimana caranya? Tentu ada beberapa pendekatan. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita buat. Satu dengan mencari CF dengan modalitas yang ada, atau kita juga bisa langsung mencari BE dengan menggunakan yang ada modalitas yang ada. Sebab panjang BC itu sama dengan panjang EF, berarti kita juga boleh menggunakan ini. Nah, saya coba menggunakan alternatif yang satu, yaitu BCF, segitiga BCF seperti ini. Ya. Nah, segitiga BCF ini coba kita pindahkan agar untuk mempermudah saja ya. Ini coba mempermudah. Kita coba identifikasi satu-satu biar lebih jelas apa yang akan kita buat. Nah, ini segitiga BCF itu siku-siku di C. Mengapa siku-siku di C? Karena bangun ruang kita ini merupakan bangun ruang berbentuk limas, di mana sisi-sisinya berbentuk segitiga sama sisi. Otomatis ABE itu sama dengan CDF. Nah, ini panjang CF sama dengan panjang BE. Jadi kalau kita tarik garis dari BC, dia membentuk sudut siku-siku di C, F dan B. Jadi semua sudut-sudutnya siku-siku. Oleh karena itu BCF ini siku-siku. Nah, kalau siku-siku maka berlakulah rumus Pitagoras. Ya, sederhana nah, misalnya ya. Dengan menggunakan rumus Pitagoras, sisi miring BF kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah CF kuadrat. Dengan memasukkan unsur-unsur yang telah diketahui, ini ya, silahkan ada bisa lihat sendiri, 13 kuadrat tambah 12 kuadrat tambah CF kuadrat. Kita peroleh ini ya. Lalu kita kurangi 164 69 kurangi 154 per 25 akar 25 akar 5 ya, kita peroleh CF akar 5, berarti ini akar 5.
Nah, kita ketahui bahwa CF itu mewakili panjang sisi-sisi dari semua segitiga ini, baik alas maupun yang atas ini. Oke. Nah, artinya kita sudah tahu, kita sudah punya modal BE yaitu 5 cm, AE juga 5 cm, AB 5 cm. Oke. Nah, selanjutnya kita menarik garis tinggi dari A menuju BE. Nah, konteks persoalan kita itu sekarang kita fokuskan pada segitiga ini, ABE. Dengan menarik garis tinggi dari titik A ke BE, nah kita tahu bahwa namanya garis tinggi selalu dia tegak lurus. Berarti garis yang kita tarik itu adalah tegak lurus dengan BE. Katakanlah G, titik potongnya adalah G. Nah, masalah sebenarnya adalah bukan pada garis tingginya. Jadi penyelesaian utamanya yang menjadi fokus kita, istilahnya apa ya, titik krusialnya itu, titik krusial itu apa ya kalau bahasa canggih ya, kira-kira gitu. Titik persoalan kita itu bukan di situ. Artinya begini, dengan menarik garis tinggi kita belum selesai masalah kita. Tetapi ada satu yang harus kita perhatikan. Apa itu? Nah, sifat daripada segitiga ABE. Segitiga ABE ini ada di dalam soal, disebutkan dia segitiga yang sama sisi, berarti BE5, AE5, AB5. Nah, kalau kita ketahui bahwa ABE adalah segitiga sama sisi, ada satu modalitas yang telah diberikan secara tersirat sebenarnya. Apa itu? Ketika kita menarik garis tinggi, maka garis tinggi itu sekaligus merupakan garis berat. Nah, ini adalah syarat tersembunyi, syarat tersembunyi yang tidak disebutkan secara langsung di dalam soal, tetapi diharapkan pemahaman itu sudah ada di kepala kita sebelumnya, bahwa pada segitiga sama sisi dipenuhi sebuah syarat jika ditarik garis tinggi dari titik puncak segitiganya ke salah satu sisi di hadapannya, maka garis tinggi itu sekaligus merupakan garis merupakan garis berat. Nah, sifat garis berat inilah yang akan mengantar kita pada penyelesaian. Apa itu? Karena garis berat itu membagi sisi BE ini sama panjang. Kenapa itu penting, anak-anak? Penting karena kalau tidak diketahui berapa panjang dari titik G, misalnya dari salah satu titik potong ini ke sisi yang lain, tentu kita tidak bisa menemukan panjang AE karena kita tidak punya modal untuk menentukan panjang AE ini. Artinya kalaupun ada, belum cukup modal kita. Nah, dengan modal garis berat tadi ya, maka kita sudah punya modal bahwa BE ini dibahagi 2. Karena dibahagi 2, BE 5 berarti 5/2. Sehingga kita sudah bisa membuat satu ilustrasi. Nah, ini G. Jadi sehingga EG ini kita sudah dapat, yaitu 5/2. 5/2 ini adalah modal menyelesaikan AG ini. Jadi kita sudah punya 5/2, kita sudah punya AE, dan ini siku-siku. Nah, jadi syaratnya itu siku-siku, sisinya diketahui, 2 sisi diketahui, berarti kita sudah bisa memanfaatkan salah satu alat penilaian alat penyelesaian, yaitu rumus Pythagoras. Nah, jangan lupa kita juga perlu mengilustrasikan, menggambarkan bidang yang memotong tegak lurus BCF, yaitu bidang bidang ADHG ya, ini bidang ADHG ini nggak lupa tulis tuh AG ini hanya. Oke. Nah, dengan demikian kita sudah dapat bahwa AG ini adalah jarak titik A ke bidang BCFE. Kenapa ini adalah jarak titik A ke bidang BCFE? Karena BE ini terletak pada bidang BCFE, otomatis ya jarak A ke garis BE mewakili jarak A ke bidang BCFE. Nah, itu. Nah, sehingga dengan menggunakan
rumus Pitagoras tadi ya, kita tinggal mencari berapa sih panjang AG itu. Nah, AE kuadrat sama dengan AG kuadrat sama dengan AE kuadrat dikurangi AEG kuadrat. Oke, kita peroleh dengan rumus biasa saja ya. Silahkan Anda sudah pahami ini, silahkan dilihat. Nah, AG kuadrat sama dengan 75/4. Iya, ini 45 kali 25 100, 125 ya, jadi 75. Oke, AG sama dengan 5 akar 3/2. Nah, jadi jarak titik A ke bidang BCFE adalah AG 5/3 akar 2 atau kurang lebih 4,33 cm. Nah, teman-teman sekalian, jadi penjelasan sudah selesai ya. Saya sedikit memberikan gambaran mengenai dua bidang ini, apakah benar-benar saling tegak lurus ya, bagaimana penampilan visualnya. Coba kita kita lihat tampilan berikut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra berikut ini. Coba nah, ini anak-anak sekalian, saya sudah membuat tampilan visualnya seperti ini. Jadi ini tadi limas kita tadi itu yang kalau yang kita lihat tadi kan baring itu ya, seperti ini modelnya ya. Nah, kayak gini. Oke, nah seperti ini dia. Nah, bidang yang tadi berpotongan ini bidang BCF. Gimana tadi modelnya? Ini kita boleh bolak-balik ya. Nah, ini kan bidang BCFE ya. Ini bidang yang warna kuning, ini bidang BCFE. Sementara garis ini titik A, bidang ini yang ini kan tadi G ya, ini BE ya. Jadi ini titik garis AG ini tegak lurus dengan BE ya, tegak lurus. Ini ada 90 derajat dan bidangnya pun tegak lurus. Nah, ini kita lihat nih, kalau kita lihat sini nih. Nah, ini gambaran visualnya dan sekalian bisa kita lihat ini dengan menggunakan aplikasi silakan kita lihat. Nah, jadi benar-benar bahwa kedua bidang tersebut berpotongan tegak lurus dan jarak A ke BE itu mewakili jarak titik A ke bidang tersebut. Oke, saya kira demikian anak-anak sekalian penjelasan saya pada hari ini mengenai salah satu soal yang berkaitan dengan jarak titik ke bidang. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan pengertian yang lebih baik pada Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.